Justru kita tunjukin, kita sudah melakukan PMPJ. Dan hasil asesmen kita ternyata pada saat itu rendah. Kita tidak menemukan indikasi dia transaksi mencurigakan. Gitu, Bu. Justru sama aja logika, cara logika paling sederhana lah. Kenapa kita ini harus menyimpan protokol sampai 25 tahun? Ya. Sebagian besar akta yang kita buat itu nggak pernah lagi dibuka-buka bundel minutanya, betul nggak, Bu Yose? Ya, nggak pernah dibuka lagi, ya. Ditaruh aja iya kan, nah, taruh di gudang dan sebagainya gitu. Kita simpan dengan rapi, nggak pernah kita buka kok. Kenapa harus kita disimpan? Karena kalau satu saat ternyata ada masalah hukum di kemudian hari, ada dokumentasi yang bisa diuji otentisitasnya. Sama juga, jadi filosofi PMPJ ini adalah filosofi jaga-jaga kayak parasut ya, kalau memang ada keadaan darurat di kemudian hari. Gitu. Memang kadang-kadang akhirnya bilang ala nih cuman bertele-tele, ala nih cuman kertas-kertas biasa, ala ini ngerepotin, macam-macam. Kita bisa bicara apa saja. Tetapi nanti ketika itu terjadi keadaan yang kita sebenarnya tidak berharap terjadi, tapi itu terkena di posisi kita. Gitu. Memang yang beruntung nih sebenarnya kalau notaris yang rekanan bank atau notaris rekanan properti yang dengan catatan banknya sudah menjalankan PMPJ gitu, atau perusahaan propertinya sudah jalanin PMPJ. Intinya gini deh, kalau orang semua transaksi ke kita itu udah uang transfer uang gitu, relatif kan mereka waktu buka rekening juga udah PMPJ. Yang masih harus hati-hati itu kalau orang masih bawa uang tunai ya, itu yang tadi tuh. Saya mungkin juga di Papua masih ada kasus-kasus itu. Ini yang harus hati-hati. Gitu. Demikian Bu penjelasannya, makasih. Baik, Pak Amin. Ya, silakan. Ya. Mbak Elsa Merauke. Oke, silakan Merauke, Bapak Dr. Alimuddin. Ya, Pak Ali. Pak Aloysius. Aloysius sepertinya. Oh, sorry. Suaranya karena kejauhan ya. Sorry Pak, faktor ini juga nih. Kok kedengarannya kayak Pak Ali. Oke, silakan itu Pak Aloysius. Jarang terdengar suaranya soalnya. Ya. Makasih buat semuanya. Saya Pak Aulia, saya terima kasih sekali ya, sore ini dapat ilmu yang bagus. Pak Julius juga terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan saya, kalau kita melihat mengenai transaksi mencurigakan ini, saya yakin mungkin lebih banyak ini lari-larinya ke yang tadi disebutkan PEP. Jadi paling tidak itu golongan ASN, yang paling tidak itu mungkin yang risikonya sangat tinggi, kemungkinan menurut saya. Nah, saya cuma mau minta penjelasan dari Paulia. Coba kita untuk daerah kita klasifikasikan dulu risiko. Untuk kami yang ada di Papua ini kami kira-kira masuk risiko yang paling tinggi atau paling terendah. Itu dulu mungkin yang kita harus kita tahu dulu. Karena setahu saya, minta maaf, mungkin saja itu risikonya cukup tinggi, tapi transaksinya tidak terjadi di Papua, mungkin di luar Papua. Terus yang kedua, batasan yang kedua, mengenai transaksi yang mencurigakan ini, itu sampai nilai tertinggi itu berapa? Rp1, minta maaf, Rp1.000 atau Rp2.000. Minta maaf. Jadi mungkin dari dua pertanyaan itu tadi atau tiga tadi itu, supaya kami Pak Notaris ini kami mungkin lebih berhati-hati. Karena menurut saya dengan adanya transaksi mencurigakan ini, saya bersyukur sampai hari ini belum pernah mengalami transaksi seperti itu, dan saya juga berterima kasih bekerja masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak ada yang di luar dari aturan berlaku seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Aulia. Demikian mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin sebelum dijawab oleh narasumber, Pak Aulisius, nanti
Bapak mungkin bisa klik link materinya itu yang tadi sudah disinggung oleh Pak Aulia tentang penilaian tingkat risiko. Kalau kita Papua, secara wilayah itu kita sudah ada di risiko sedang kalau Papua. Sementara profil pengguna jasanya itu ada dalam formulir. Bisa dijelaskan lagi singkat, Pak Aulia, silakan. Aturan yang berlaku, jadi tidak ada yang di luar dari aturan berlaku seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Aulia. Demikian mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin sebelum dijawab oleh narasumber Pak Aulisius, nanti Bapak mungkin bisa klik link materinya itu yang tadi sudah disinggung oleh Pak Aulia tentang penilaian tingkat risiko. Kalau kita Papua, secara wilayah itu kita sudah ada di risiko sedang kalau Papua. Sementara profil pengguna jasanya itu ada dalam formulir. Bisa dijelaskan lagi singkat, Pak Aulia, silakan. Ya, terima kasih. Jadi selamat malam mungkin di sana ya Pak Aloysius. Bapak itu walaupun di ujung masih petang. Ya Pak Aloysius itu walaupun di ujung sana, kalau udah ngomong sama Bu Yualita itu paling ingat tuh, saya pernah ke Merauke gitu. Saya pribadi malah belum Pak ya, kapan-kapan ya. Tapi kalau banyak notaris-notaris senior itu katanya cerita perjalanan ke Merauke itu luar biasa menarik gitu. Ya jadi gini, betul tadi Bu Elce sudah sampaikan. Jadi kalau Papua ini dalam analisa yang saat ini tuh dikategorikan resiko sedang, Pak. Jadi memang bukan resiko tinggi. Bahkan kalau kita yang di Jakarta itu resiko tinggi, Pak. Nah kemudian tadi Pak betul ini di profil ya apa sih pekerjaan-pekerjaan yang dianggap memang punya resiko tinggi. Nah ini bisa dilihat. Pertama dia pengusaha tetap tinggi Pak. Pengusaha itu karena ya dia punya uang bisa berasal dari mana saja gitu ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita melihat dia bisnismen yang murni memang pengusaha, mungkin kita nggak ada masalah. Tapi mohon maaf kalau dia pengusaha tapi dana investasinya ternyata setelah dianalisa secara risiko dia dapat uang dari penggelapan pajak gitu. Ya perpajakan paling banyak atau uang dititipin ada pejabat punya uang korupsi tolong kasih ke temannya pengusaha tolong diputar deh jadi bisnis apa gitu. Nah kayak gini-gini bisa saja Pak dia cari tempat-tempat yang memulai usaha di wilayah Papua ya. Tapi lagi-lagi Papua itu resikonya sedang Pak. Jadi memang tidak terus terang yang paling agak berat itu Pak adalah notaris-notaris yang di misalnya saya sebut ya di Kerawang, di Bekasi, Pak. Jadi yang kota-kota satelit itu Pak. Kalau di Semarang, nah itu banyak Pak peluang-peluang yang tadi Pak diminta muter uang lah istilahnya. Kira-kira gitu Pak. Baik. Terima kasih. Baik, tadi ada satu pertanyaan Pak yang belum dijawab. Adakah batas maksimal Pak? Kalau batas minimum kan? Betul. Jadi di peraturan menteri ini disebutkan itu nilainya 100 juta ukurannya. Gitu. Jadi ini juga jadi faktor ya kalau di Papua mungkin jarang ya misalnya kita dititipin bayar pajak BP kan sekarang tuh kan PPH 2,5%, BPHTB 5%, jadi 7,5%. Nah, jadi 100 juta tuh angka pajaknya itu, Bu, misalnya. Jadi kalau transaksi 5 miliar, bukan. Jadi bukan aktanya ya. Kalau aktanya walaupun aktanya 10 miliar, tapi dia nggak minta apa-apa, tidak ada pekerjaan ke kita, ya nggak ada PMPJ. Tapi ada transaksi buat akta jual beli ya misalnya 15 miliar tapi minta dibayarin pajaknya melalui kita. Nah, bayarin pajaknya kan berarti dia di atas 100 juta itu. Nah, di situ ya kita kena PMPJ. Jadi Pak Aloysius, jadi ada ukuran angka ya di sini diatur di dalam peraturannya adalah 100 juta, Pak.
nilainya. Ya. Gitu. Oke, Baik. Mbak Ilse, Jadi terima kasih. nggak ada batasan maksimal Pak, yang ada minimum di atas. Jadi ketika sudah di atas 100 juta dalam konteks bukan akta, tapi kita merupakan jasa, itu sudah kita wajib Pak PMPJ. Iya. Gitu ya, Pak, dan ya? 100 juta itu, dan sekali lagi 100 juta itu nilai transaksi yang berurusan sama kitanya ya. Bukan transaksi yang tadi, mesti Bu Saraswati ya, Bu dari mana nih? Dari Bu Sari yang dari pelepasan hak tadi kan, yang pelepasan hak Bu gitu loh. Memang mungkin pelepasan haknya biayanya gede kalau dilihat nilai ya, karena itu kan buat kapling-kapling perumahan misalnya, perumahan Pemda. Tapi berapa transaksi yang dititipkan ke kita untuk diproses? Nah itu yang dihitung. Kira-kira gitu. Jadi bukan berapa value jasanya kita, Pak ya? Tapi value jasanya, nilai transaksi yang dititipkan gitu ya, Pak ya? Ya, kebalik Bu. Jadi gini, bukan nilai transaksi yang ada di akta atau di kontrak, tetapi berapa nilai pekerjaan yang terkait sama kitanya. Yang dijasakan gitu, Pak ya? Iya. Ada uang berapa yang ditransfer ke kita. Tadi kalau pajak yang ditransfer ke kita mungkin 150 juta masuk. Gitu. Tapi kalau uang titipan pajak yang ditransfer ke kita cuma 20 juta, ya mungkin di sana masih banyak yang hanya 5 juta uang pajaknya nggak perlu gitu. Kira-kira gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik rekan-rekan, masih ada sekitar 10 menit. Saya buka ruang pertanyaan berikutnya, silakan. Saya boleh bertanya, Ibu. Silakan Pak. Ya, dengan Pak siapa silakan sebutkan Pak, karena suaranya agak double. Silakan Pak. Saya Pak Fakriansa Fakri. Mungkin Pak Fakri dibatasi dulu karena kita juga atur per wilayah ini. dari Kota Jayapura tadi baru 1 orang. Atau dari kabupaten lain silakan, dari Biak ada? Pak Fakri, mungkin Pak Fakri dibatasi dulu ya. Tadi Kabupaten Jayapura sudah, Wamena sudah, Merauke sudah, Yapen sudah. Yang lainnya silakan. Timika? Ibu dari Timika? Oke. Baik, silakan siapa saja silakan bertanya. Adakah yang mau bertanya lagi? Dibuka ruang pertanyaan. Atau dari Bu Ratna? Dari kabupaten? Pak Fakri mungkin Pak Fakri aja, kalau nggak ada Pak Fakri aja. Oke, silakan Pak Fakri. Pak Fakri, silakan. Pak Fakri. Mbak Ilse. Ya udah, silakan kedengeran Pak. Ya. Baik, ini saya manfaatkan momen ini, makanya saya ingin bertanya. Tapi mohon maaf kalau sedikit keluar konteks. Pihak pelapor dalam regulasi ini kan bukan hanya notaris, tapi PPAT. Nah, jadi kita kan nggak bisa pungkiri jabatan kita 2 itu. Nah, kemudian dalam regulasi Permenkumham nomor 9 itu kan menyangkut tentang penjualan atau pembelian properti. Oke, itu di luar jabatan kita sebenarnya. Kemudian disebutkan PPAT, saya belum tahu informasi mengenai PPAT di Pak Aulia. Saya belum tahu ya. Itu PPAT kita harus bersikap bagaimana? Apakah kita sama PMPJ yang kita gunakan itu bisa kita pakai di PPAT atau seperti apa gitu? Mohon maaf, ini saya sedikit keluar ke situ karena pekerjaan PPAT kan nilai transaksi indikasinya 100 juta itu ada. Seperti itu. Saya mohon penjelasannya Pak Aulia. Ya, baik. Pak. Ya, dalam baik. Konteks jabatan yang melekat PPAT Pak ya. PPAT. Ya, jadi gini Pak Fakri. Pertama di link file yang saya share itu juga Bapak nanti bisa lihat juga ada namanya PRK, Peraturan Kepala PPATK nomor 11 tahun 2017 ya. Judul peraturan itu adalah prinsip pengenal pengguna jasa bagi PPAT.
Ya, jadi Iya, pejabat betul. pembuat akta tanah diperlakukan. Nah, cuma membedakan yang tadi saya sebut, kalau untuk notaris, payung hukumnya Permenkumham. Kumham, Ya, benar. harapannya sebenarnya kalau PPAT itu payung hukumnya adalah keperaturan Menteri ATR, BPN. Tetapi sampai sekarang karena Menteri ATR BPN tidak siap atau belum siap mengimplementasikan PP nomor 43 tahun 2015, maka PPATK membuat peraturan untuk PPAT. Nah, jujur, kita lebih beruntung yang dari sisi notaris daripada yang sisi PPAT. Kenapa? Karena tadi notaris, kalau ada apa-apa, PPATK nggak bisa langsung masuk, tapi kita dibantu dulu nih sama Pak Julius gitu dari Kumham. Karena memang Kumham tadi akan menjadi apa? Keluarga kita yang akan jangan masuk dulu ya. Mau ada jaksa, PPATK, polisi, KPK, jangan masuk dulu ke notaris. Lewat kita dulu gitu. Tapi kalau kita dalam konteks PPAT, dia bisa langsung masuk karena ATR belum siap. Makanya justru banyak ketika kita tadi melakukan proses PMPJ, justru gunakan yang jalur notaris. Itu lebih aman daripada kita menggunakan jalur PPAT. Gitu. Nah, walaupun sekarang sudah ada komunikasi antara PPATK dengan BPN, bagaimana mengatur untuk PPAT. Nah, contoh tadi Bu Saryati ya tadi dari Wamena, Jaya Wijaya ya, pelepasan hak Wamena. Itu kan akte notaris, gitu kan. Jadi walaupun urusannya properti itu bobotnya lebih banyak di notaris dulu. Jadi kita tarik ke notaris, Pak. Gitu. Kalau kita tarik ke PPAT benar-benar yang AJB PPAT pasang hak tanggungan dan sebagainya, tapi lagi-lagi toh kita juga notaris. Gitu. Iya. Karena kita juga notaris, kita lakukan proses PMPJ melalui jalur notaris. Lebih aman. Karena kita di backup oleh Kementerian Hukum dan HAM. Gitu, Baik, terima kasih Pak Aulia. Terima kasih sekali. Baik. Satu lagi penanya, silakan. Itu Ibu Santi mau bertanya, Ibu Santi. Ya, silakan dari Timika. Ibu Santi Kaban, silakan Ibu Santi. Ibu Santi, audionya bisa silakan diaktifkan. Ya, silakan Bu Santi. Oke, terima kasih Ibu host. Saya sebenarnya masih agak bingung-bingung dengan sosialisasi hari ini, jadi saya agak rusuh sedikit di grup WhatsApp-nya ini, Pengwil Timika. Silakan langsung ini Ibu pertanyaan. Saya mau tanya sebenarnya, ini formulir ini sebenarnya dari mana? Siapa yang menyuruh kita untuk mengerjakan formulir ini? Jadi saya betul-betul mulai dari awal jadinya. Nah, itu pertanyaan saya. Ya. Tapi pertanyaan saya ini ada banyak. Nah, ini yang pertama. Ya, silakan. Ini formulir dari mana? Kemudian, apakah klien itu wajib menandatangani formulir tersebut apabila transaksi atau uang yang dititipkan ke kita itu lebih dari 100 juta, sesuai dengan yang Ibu bilang tadi, bahwa kalau dia nilainya 100 juta ke atas, kita wajib mengisi formulir CDD ini. Kemudian, formulir ini apakah cukup hanya kita simpan saja, atau ada kewajiban kita untuk melaporkan ke instansi tertentu, gitu, mungkin ke PPATK atau kemana gitu. Baik, terima kasih Ibu Santi. Terima kasih. Ya. Yang pertama Ibu Santi diberitahukan bahwa untuk materi hari ini sudah di-share oleh panitia terkait dari mana datangnya formulir tersebut juga ada, Ibu ada aturannya dan sebagainya. Tetapi tidak masalah Ibu, mungkin tadi Ibu agak yang miss sudah dijelaskan dari kedua narasumber bahwa kapan kita harus melaporkan, siapa saja yang kategorinya, itu semua sudah diuraikan oleh para narasumber. Jadi Ibu bisa langsung mendownload materi yang sudah di-share oleh panitia, tapi tentunya kenapa ada PMPJ ini sudah diatur oleh peraturan, bahkan undang-undang, mengingat undang-undang yang sudah dijelaskan oleh para narasumber tentang pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga
menurut peraturan turunannya itu notaris ditempatkan sebagai pihak pelapor Ibu. Jadi saya pikir karena waktunya sudah sangat singkat, penjelasan tadi sudah disampaikan oleh para narasumber dengan jelas mengenai kenapa harus ada formulir ini dan kenapa notaris ditempatkan sebagai pelapor, dan dalam konteks apakah notaris itu wajib membuat PMPJ. Jadi tadi sudah diringkas oleh para narasumber bahwa sangat tidak ada kaitannya ketika kita dalam konteks menjalankan jabatan kita berdasarkan undang-undang. Tapi jikalau kita menjalankan itu dalam hubungan kontraktual, maka kita harus bisa mengidentifikasi dan melakukan tahapan-tahapan sebelum kita membuat laporan transaksi keuangan mencurigakan. Tapi nggak apa-apa, Ibu Santi ini dari Timika, jadi mungkin Pak Aulia bisa review singkat saja. Silakan Pak Aulia. Kalau nanti ada acara sosialisasi PMPJ di wilayah lain, saya minta Bu Elsie menjadi narasumber ya. Izin ya Bu Ratna. Boleh, silakan. Udah lulus nih Bu. Kalau ujian nih udah nih Bu. Dan beruntung ya, sangat-sangat bagus sekali, dan ini kesempatan untuk bisa mensosialisasi termasuk tadi dari Timika gitu. Jadi lagi-lagi ini memang ada turunan peraturan-peraturannya yang memang diharuskan, dan kenapa kita baru di 2020? Di 2020 baru terjadi karena memang surat edaran AHU-nya baru dikeluarkan di akhir 2019. Nah, dari sanalah baru dibuat format formulir setelah melakukan analisa risiko, dan formulir serta analisa risiko ini membantu kita dan mempermudah kita. Karena waktu Permenkumham tahun 2017 itu dikeluarkan, kita benar-benar gelap. Dan terus terang kita juga, kalau disuruh kayak gini kita nggak sanggup deh, jujur aja. Mendingan kita kasih bendera putih aja deh istilahnya gitu. Kita notaris sudah kerjaan udah banyak, masih disuruh-suruh, ya macam-macam. Selalu kita komentarnya begitu. Nah, tetapi dengan tools, dengan metode dan format formulir yang sudah dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama PPATK, kita juga dilibatkan untuk memberi masukan. Ya, karena kita awalnya formulir ini mungkin Bu Ratna termasuk yang tahu, itu daftar akte juga dimasukkan. Kita bilang nggak bisa, kita harus komit nih, kita tidak ada kaitan dengan akta. Jadi daftar akta tidak boleh dimasukkan dalam formulir. Jadi kita juga kasih banyak masukan juga supaya batasnya tadi sangat jelas, supaya kita jangan tercampur antara menjalankan jabatan dengan kebutuhan PMPJ. Saya rasa itu juga mungkin sebagai closing statement juga, ucapan terima kasih sekali lagi, dan kita tidak henti-henti. Nah, pertanyaannya adalah sedikit mungkin ya. Jadi pertanyaannya adalah sejak kapan memulai? Nah, saya mungkin di sini saya ingin berbagi. Kantor saya pribadi saya udah terapkan. Ya, tadi juga Pak Fakri ada sedikit mention bagaimana tentang urusan badan hukum dan sebagainya. Sebenarnya tadi saya sudah singgung, kalau urusan AHU sebenarnya belum sampai termasuk PMPJ. Tapi untuk kepentingan saya pribadi, di kantor saya sudah bilang sama staf saya, tetap tanda tangan formulir. Ya, walaupun bukan kewajiban. Nah, ini juga menarik. Jadi, walaupun bukan kewajiban, tapi untuk menyimpan dokumentasi dan buat kebutuhan seperti Pak Julius tadi sampaikan, toh kita punya data-data ini kan bagus juga kan, penting juga kan, untuk mengenal penghadap dan sebagainya gitu, sehingga sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah, kurang lebih begitu. Jadi saya sudah terapkan proses ini, dan ini diharapkan mungkin secara perlahan-lahan kita harus simpan melakukan proses ini. Penyimpanannya 5 tahun ya. Penyimpanannya 5 tahun. Nah, terima kasih. Baik, Pak Ulia, memang kita belum ada sampai di sesi closing statement, sudah mendekati. Tapi mungkin ada satu penanya yang masih ketinggalan, yang tadi panggil-panggil saya Mbak Elsie, walaupun saya bukan orang Jawa, silakan. Siapa tadi Mbak Elsie? Silakan. Merauke. Baik. Untuk Pak Ulia. Wajahnya minta maaf. Wajahnya orang Merauke. Aduh, sudah malam Mbak Ratna. Baik, langsung Pak. Jadi oke. Ini oke, terima kasih Mbak Paulia. Minta maaf. Ini kan kita, badan kiri saya PPAT, badan kanan saya notaris. Kemenkumham sudah mengambil lebih dahulu aturan
dari badan kanan saya. Nah, sekarang pertanyaan saya menyambung dengan pertanyaan Mas Fakri tadi. Apakah ada jaminan kepastian hukum bagi kami PPAT? Kalau katakanlah tadi Bapak bilang kita sudah mendaftar melalui notaris. Minta maaf Pak Aulia, penyidik negara ini, polisi dan jaksa, mereka itu jauh lebih pintar. Mereka akan datang menggunakan aturan PPAT. Mau apa kita di situ? Makanya saya minta tolong, ada jaminan kepastian hukum tidak di situ? Kalau kita hanya melapor melalui Kemenkumham, sedangkan yang lebih dulu kita dijamin keselamatan kita di sana ketimbang di PPAT. Saya minta tolong Pak Aulia, supaya saya paling tidak tuh ada satu keyakinan bahwa oke, kalau memang kita sudah melaporkan melalui MPPJ, melalui Kemenkumham, berarti kita ada agak sedikit katakanlah tidur lebih nyenyak daripada melalui PPAT. Saya yakin tidur tidak nyenyak. Demikian, terima kasih Pak. Iya. Ya, jadi pertanyaan ini butuh ketegasan Pak Aulia, karena melekat dua jabatan dalam satu subjek hukum, sehingga perlu ditegaskan saja Pak, apabila PPAT yang juga adalah notaris, itu perlu jaminan kepastian bahwa diperiksa dengan aturan yang dikeluarkan oleh Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM. Gimana Pak? Bisa diperjuangkan seperti itu? Iya, betul. Jadi gini, kan pelaku instansi yang paling berkepentingan tentang masalah PMPJ ini adalah PPATK, ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang TPPU, PPATK bisa bekerja sama-sama LPP, Lembaga Penjamin Pengatur, atau PPATK langsung berinteraksi sama pelapor, ya. Nah, jadi kita juga tidak perlu takut sebenarnya. Terus terang, kalau kita pernah berkomunikasi sama orang-orang PPATK, mereka orang-orang yang sangat bersahabat sekali, dan mereka lagi-lagi tadi data yang ada di mereka ini bukan data yang otomatis ada tindak pidana. Ya, data ini sebenarnya hanya lebih sebagai pusat analisa saja, ya. Nah, jadi dalam konteks memilih, ya, dari proses misalnya kita melakukan PMPJ, tentu lebih enak dan lebih mudah kita menggunakan jalur yang notaris, Pak. Gitu. Bahkan misalnya ini sebenarnya ketemu kita bikin AJB PPAT atau tanda tangan atau tanda tangan APHT misalnya, ya kan? Tanda tangan APHT kita daftarkan ke BPN, pendaftaran hak tanggungannya. Nah, kena PNBP yang besar gitu kan? Kalau tanahnya besar kan PNBP juga besar. Nah, ketika ini dilakukan, kita bisa melaporkan PMPJ melalui jalur notaris. Gitu, itu satu. Terus kedua, udah disepakatin gripsnya itu sama. Jadi kita nggak usah punya dua grips, walaupun kita satu notaris satu PPAT. Jadi kalau kita memang PPAT, grips kita sebagai notaris otomatis terdaftar sebagai gripsnya PPAT. Yang perlu dicatat di sini sebenarnya Pak Aloysius, ini berlaku untuk PPAT yang bukan notaris, Pak. Oh. Banyak kan? PPAT yang bukan notaris, camat dan sebagainya, Pak. Ya, ini yang mereka harus jalan melalui jalur PPAT, Pak. Nggak bisa pakai jalur notaris. Gitu. Kalau yang kita relatif aman, Pak. Karena kita tadi ada sebelah kanan kita notaris, sebelah kiri kita PPAT. Jadi kita begitu memproses ini melalui jalur notaris, itu juga bisa dijalankan. Nah, kita tahu di IPA secara organisatoris sekarang kan di BPN juga baru membangun struktur majelis pengawas dan pemantau PPAT ini kan, baik dari level daerah, wilayah sama pusat gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya lagi mengcopy paste Pak konsep-konsep yang ada di Undang-Undang Jabatan untuk di struktur yang ada di level pengawasan PPAT, Pak. Kira-kira gitu Pak jawabannya. Baik Pak Aulia, para peserta sosialisasi dan narasumber ya Pak Aloysius, saya pikir sudah cukup puas ya Pak. Nanti kalau belum puas Bapak bisa komunikasi tersendiri dengan para narasumber. Minta tolong nomor teleponnya Pak Aulia dong. Baik, nanti panitia akan men-share-nya. Boleh ya Pak Aulia? Teleponnya boleh ya? Boleh. Share. Ini boleh dicatat di sini ada. Ini ada di belakang tuh. Oke Pak, di materinya ada Pak Aloysius nanti di-share dan beliau juga tidak keberatan. Bisa juga. Baik, rekan-rekan sekalian, para narasumber dan Ibu Ketua Penwil Papua,
Baik, saya pikir karena waktu juga lah yang memisahkan kita, untuk pernyataan terakhir, saya memberi kesempatan kepada kedua narasumber. Pak Julius dari Kanwil Hukum dan HAM, silakan closing statement-nya, kemudian dilanjutkan dengan Pak Aulia. Silakan, Pak Julius. Terima kasih, Bu Elsa. Suara saya terdengar, jangan sampai saya sudah berbicara sini tidak terdengar. Clear, Kedengaran, Pak. kedengaran. Dengar jelas. Baik. Jelas. Kami dari Majelis Pengawas Daerah hanya berpesan sebagai yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan untuk rekan-rekan notaris se-Papua, tetaplah menjadi notaris yang update terhadap aturan dan jangan pernah alergi terhadap aturan-aturan yang muncul. Kemudian untuk pada kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang tergabung di dalam Majelis Kehormatan, kemudian Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah untuk sama-sama kita menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan anggota yang tergabung di dalam Majelis Kehormatan, dan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah untuk nanti bisa bersama-sama kita mendorong, mohon maaf saya harus menyampaikan, untuk mendorong bidang pelayanan agar segera kita kembali berkumpul, apakah metodenya daring juga, apakah nanti kita berkumpul di kantor wilayah. Itu saja, terima kasih semuanya, salam hormat dari kami, salam teriring dari pimpinan kami juga di kantor wilayah. Pak Aulia, sekali lagi salam hormat, sampai ketemu di lain kesempatan. Untuk rekan-rekan notaris semuanya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat sore. Amin, terima kasih Pak Julius. Silakan Pak Aulia, closing statement-nya. Ya, baik. Jadi sekali lagi suatu kehormatan saya. Saya pernah diminta Bu Rana untuk terbang ke sana, tapi ternyata situasi tidak memungkinkan. Sehingga kita bisa bertemu secara daring, dan ini suatu kehormatan buat saya. Tentunya masukan-masukan dan yang berharga dan sangat kondusif yang bisa disampaikan dari rekan-rekan di Papua sangat kita tunggu. Kita menuju kepada fase bahkan ada rencana memang perubahan undang-undang jabatan notaris, karena ini sudah masuk kepada prolegnas. Juga tadi Pak Fakri bicara tentang Penpres, kita juga udah ngasih masukan juga bahwa kita akan minta ini dilakukan perubahan dan sebagainya. Jadi memang masukan-masukan itu ditunggu, termasuk senior. Kita semua nih, Pak Aloysius yang dari Merauke, sangat ditunggu kalau ada masukan-masukan, Pak. Jadi silaturahmi ini semoga dapat berlanjut dengan baik. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi juga koreksi buat saya apabila ada yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Terima kasih buat pengurus wilayah atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kedua narasumber kita yang luar biasa. Kita mengasihkan apresiasi atas seluruh penyampaiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, dengan ini saya tutup diskusi, dan jika ada tutur kata atau pembatasan yang dilakukan oleh saya, sebenarnya saya minta maaf, bukan maksud dan tujuan tertentu, tapi biar lebih efektif diskusi kita kali ini. Dan saya tutup diskusi ini dan saya kembalikan kepada panitia. Silakan, Nurin. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Aulia dan Bapak Julius yang sudah berkenan meluangkan waktu dan memberikan materi dalam sore hari ini. Kemudian dengan ini berakhirlah seluruh rangkaian acara sosialisasi sore ini. Kami atas panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya Bapak Ibu, rekan-rekan notaris PPAT seluruh Papua dalam acara webinar sore ini. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami seluruh panitia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia, terima kasih banyak ya. Pak Julius, terima kasih. Pak Julius itu ada janji 4:30, tetapi terlalu asik mendengarkan materi dari Pak Aulia, jadi akhirnya selesai. Terima kasih Mas Aulia. Mudah-mudahan jadi berkah. Terima kasih semua. Amin. Ya, selamat malam buat untuk teman-teman semua, bermanfaat acara ini ya. Mudah-mudahan. Makasih Pak Aulia. Terima kasih semuanya. Teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Maaf kalau ada kekurangannya ya Mas Aulia. Ya, makasih. Saya izin live ya.
Iya, makasih Mas. Maaf lahir batin ya. Jam kerja di sini kita. Makasih. Iya, silakan. Makasih. Sampai jumpa, Pak. Jangan kau marah-marah, jarak jauh, kau jadi rasa curiga, Jayapura, karantina sayangnya, jangan kau marah, saya di rumah saja. Jayapura masih sunyi, mai tua tradisi ini, semua serba jarak, corona pegang kendali. Menang di story, muncul tiap hari. Sapu rindu lari-lari karena mau kok di sini. Terpaksa harus jaga jarak karena situasi. Rindu bisa lunas tapi tergantung kondisi. Ingat cuci tangan, jangan sampai sakit. Juga pakai masker demi lawan COVID. Kalau kau tenang di rumah, kau ikut lawan corona. Cuci tangan, cuci kaki, kita bisa nanti. Tidak usah melawan demi keselamatan. Patuhi himbauan, kau tenang, kau aman. Saya rasa sejelas, jadi jangan kau melawan. Buka telinga lebar lalu pahami nih kawan. Nyawa tuh terjual di toko, jangan coba main. Daripada barang itu lo kau say ke dunia lain. My lady river.